Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah sepeda lipat mereknya F&H Gas. Seperti apa? Langsung kita lihat ya. Oke, jadi sepeda lipat F&H Gas ini merupakan salah satu merek yang cukup populer yang beredar di Indonesia. Dari tahun 2016 mungkin sudah mulai beredar, 2017 dan 18-19 semakin lama semakin populer, semakin banyak orang yang membeli dan mengincar frameset sepeda lipat ini ya. Sebenarnya F&H itu ada F&H Blast, ada Storm, ada Gas, ada Freedom, ada Tornado, ada Moonson. Jadi ada banyak ya, cuma yang kali ini yang ingin saya bahas adalah F&H Gas. Semakin bertambahnya waktu, Gas ini cukup populer ya, banyak banget yang ngincar, makin banyak orang yang beli karena bentuknya yang dikatakan cukup lucu dan imut dengan menggunakan wheelset 16 atau 16349. Semakin banyak orang yang menggunakan dan juga semakin banyaklah terbentuk komunitas-komunitas gas di seluruh Indonesia. Jadi sebelum pandemi itu memang udah cukup populer dan tiba-tiba pandemi awal 2020 itu melanda dunia, hampir seluruh negara itu kena. Masyarakat disarankan untuk sekolah dari rumah, bekerja dari rumah. Jadi banyak orang dianjurkan untuk semakin gemar berolahraga. Nah, salah satunya sepeda. Hampir di semua jenis sepeda itu laku keras di masyarakat. Orang-orang yang tadinya nggak hobi goes juga ikut-ikutan beli sepeda untuk berolahraga. Sepeda lipat juga menjadi favorit masyarakat, menjadi banyak banget diincar oleh masyarakat saat itu ya. Jadi hampir semua merek jenis sepeda lipat itu laku terjual. Harganya pun meningkat cukup tinggi dan masyarakat tetap beli. Salah satu merek sepeda lipat yang cukup populer saat itu adalah F&H. Jadi dari Storm, Blast, Gas itu semua laku terjual ya. Jadi banyak banget orang yang ngincer framesetnya untuk merakit sepeda lipat ini. Salah satu yang cukup populer di antara F&H itu adalah Gas. Ini bisa dikatakan dulu sempat menjadi primadona ya, diincar banyak banget oleh masyarakat. Jadi orang-orang yang melihat sepeda lipat F&H Gas ini, dia tuh tertarik banget. Mungkin bisa dikatakan karena bentuknya yang cukup lucu dan ringkas ya, karena ukuran setnya dia 16. Karena permintaan sepeda sangat tinggi saat itu, jadi kuotanya nggak memenuhi. Jadi permintaannya tinggi, namun stoknya tidak cukup. Jadi harga-harga meningkat, banyak yang menjual harga framesetnya dengan sangat tinggi. Bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, bahkan mungkin ada yang 5 kali lipat itu dijual, masyarakat juga tetap rela membelinya ya. Dan orang-orang yang punya gas waktu itu juga mulai menjual sepeda lipatnya dan dibanderol dengan harga yang cukup tinggi daripada harga normal sebelum pandemi COVID-19. Karena permintaan sangat tinggi, jadi banyak orang tetap rela membeli dengan harga yang lebih tinggi daripada normalnya saat itu ya. Bisa dikatakan ini merupakan hal-hal wajar karena permintaannya tinggi namun jumlahnya terbatas. Jadi semakin banyak orang yang ingin membeli frameset gas ini ya. Jadi di mana-mana want to buy. Harganya dibanderol tinggi juga masyarakat rela untuk membeli sepeda lipat ini. Sampai tahun 2020 itu semakin tinggi sekali permintaannya. Frameset gas ini kalau ada yang jual pasti dalam hitungan menit langsung ludes. Gak masalah harga tinggi, pasti tetap banyak yang rela membeli sepeda lipat ini ya. Sampai tahun 2020 masih tinggi, 2021 itu mulai turun. Banyak yang sudah mulai menjual sepeda lipatnya. Sampai tahun 2002 semakin banyak yang menjual. Dan sampai sekarang 2023 itu semakin banyak sekali yang menjual sepeda lipat F&H Gas ini ya. Namun entah mengapa harga-harganya itu udah mulai kembali normal atau bisa dikatakan udah jatuh ya. Karena peminatnya udah sangat sepi sekali. Jadi orang yang ngejual itu kalau jual dengan harga tinggi udah nggak akan ada yang mau beli. Karena harganya mulai jatuh sekali. Bahkan saya baca ada yang komentar, sepeda F&H ini udah nggak zaman. Mengapa bisa seperti itu? Mengapa banyak orang yang menjual sepeda lipat gasnya ini? Kita bahas bersama-sama. Kita harus bagi dulu menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok orang-orang yang memang sudah goes sejak lama. Jadi sebelum pandemi pun mereka sudah goes. Kelompok 2, orang-orang yang baru mulai goes saat pandemi COVID-19. Alasan pertama, mungkin mereka sudah bosan dengan sepeda lipat. Yang kedua, di saat pandemi sudah mulai mereda, keadaan sudah mulai pulih, ekonomi sudah mulai berjalan, mulai kembali normal, aktivitas mulai kembali normal. Mungkin banyak orang-orang yang sudah mulai kembali ke kesibukan masing-masing, mulai bekerja di kantor, sudah nggak work from home lagi. Anak-anak udah mulai sekolah, jadi udah banyak sepedanya nggak terpakai. Alasan ketiga, di antara kelompok 1 dan kelompok 2, sama-sama mulai semakin serius bersepeda. Mungkin ada yang mencoba road bike ataupun gravel, jadi dia upgrade, main road bike, main gravel. Jadi sellingnya mulai dijual karena udah mungkin nggak terpakai. Banyak yang mulai udah bosen, udah mungkin udah sibuk lagi, harus beraktivitas kembali, mulai bekerja, mencari uang, harus
pemulihan pasca COVID-19 gitu ya, pemulihan pasca pandemi yang menggerus ekonomi seluruh dunia. Jadi mereka mulai ngejual-jualin sepedanya karena udah nggak ada waktu lagi untuk goes. Dan di antara ketiga alasan ini nggak ada yang salah ya, jadi semua sah-sah aja. Jadi kalau mau upgrade ke road bike, gravel, atau apapun itu hak mereka, jadi nggak ada yang salah. Namun di antara kelompok 1 dan 2 masih juga ada yang tetap menggunakan sepeda lipatnya. Jadi di antara kelompok 1 dan 2 yang mulai semakin serius road bike, itu juga tetap diselingi. Mungkin hari ini dia goesnya dengan road bike, besok dia menggunakan seli untuk recovery. Namun biasanya yang dari main road bike itu jarang sekali yang dia downgrade ke seli. Biasanya dari seli dia upgrade ke road bike, kecuali memang orang yang sudah pensiun main road bike, dia ingin hanya goes santai saja. Sekarang tahun 2023 kalau kita lihat itu harga-harganya udah mulai jatuh banget. Jadi kalau dijual full bike itu udah nggak bisa tinggi-tinggi kayak dulu. Karena seperti peminat harganya semakin jatuh, semakin jatuh, semakin jatuh. Dulu saat awal pandemi, sepeda lipat gas ini banyak yang jual dengan harga sangat tinggi, itu bisa 2 kali 3 kali lipat dari harga normal merakitnya ya, dan itu tetap banyak orang yang beli. Framesetnya dibanderol dengan harga yang sangat tinggi pun masyarakat tetap banyak yang rela membelinya ya, dan merakitnya dengan spare part yang mungkin bisa dikatakan dari antara sedang sampai sangat tinggi. Jadi harga-harga spare part juga waktu itu sangat tinggi, masyarakat tetap antusias banget, jadi nggak ada masalah waktu itu. Apakah sepeda ini benar-benar udah nggak zaman, udah nggak booming lagi? Saya rasa nggak juga, karena peminat gas ini masih cukup tinggi. Yang masih bertahan, masih rajin goes, memang orang-orang yang tetap konsisten seperti itu ya. Sekarang gas ini dijual, jadi nggak hanya gas, Storm, Blast itu harganya juga mulai turun ya, karena udah sepi peminatnya. Kalau dia ngejual full bike, biasanya banyak yang ngejual itu udah dimutilasi atau diecer spare partnya, jadi dibongkar dulu. Dan harganya sekarang itu jatuh banget. Jadi sekarang yang bener-bener lagi ngincer sepeda lipatnya, ini waktu yang tepat untuk membeli sepeda lipat ya. Jadi udah banyak banget yang ngejual gas, Storm, Blastnya itu dengan harga yang sangat-sangat rendah. Karena mereka mikir kalau saya jual tinggi nggak mungkin ada yang mau beli, daripada saya biarin aja di rumah nggak kepake, lebih baik saya jual aja. Apakah yang merakit sepeda ini masih banyak? Saya rasa masih ada ya. Jadi banyak orang yang tetap membeli framesetnya dengan harga yang udah normal, dan baru mulai ngerakit itu juga banyak. Namun memang tidak sebanyak dulu sebelum awal-awal pandemi atau sebelum pandemi COVID-19. Namun saya lihat masih ada. Komunitas-komunitas gas juga masih cukup banyak di seluruh Indonesia. Jadi apakah benar sepeda ini benar-benar udah nggak zaman? Menurut saya enggak. Ya memang segala sesuatu adalah waktunya, ada masanya. Maksudnya nanti dia bisa booming, bisa hilang, kembali lagi, bisa berputar seperti itu. Mungkin ada juga yang kecewa dengan menggunakan sepeda lipat ini ya. Jadi orang-orang yang saat baru pertama kali gue menggunakan sepeda lipat ini berharapnya sepeda ini bisa sekencang road bike mungkin ya. Jadi cranksetnya, chainringnya digedein, spare partnya menggunakan mungkin Tiagra, Ultegra, bahkan ada yang menggunakan sampai Dura-Ace seperti itu ya. Namun saat dicoba ternyata tetap nggak bisa sekencang road bike. Akhirnya penasaran dan mulai beralih upgrade main road bike. Jadi semakin konsisten dia. Saya perhatiin banyak yang akhirnya beralih ke road bike, makin konsisten main road bike-nya ya, jadi makin serius gitu goesnya. Tentu saja nggak bisa dibandingkan ya antara sepeda lipat dengan road bike. Sepeda lipat itu memang pada dasarnya hanya untuk goes santai, goes rekreasi, walaupun banyak juga yang menggunakan seli, itu goesnya kencang-kencang, pakai drop bar, dan itu udah banyak banget komunitas sepeda lipat yang menggunakan drop bar, dan itu memang kencang-kencang semua goesnya ya. Jadi tentukanlah dulu kalau kita ingin goes itu tujuannya apa? Apa saya ingin goes santai, saya ingin goes rekreasi, atau saya sukanya speed, saya sukanya kecepatan. Kalau memang sukanya speed, mungkin sepeda lipat nggak cocok untuk kita, cocoknya road bike. Kalau kita hanya ingin goes santai, goes rekreasi, mungkin sepeda lipat ini cocok ya untuk kita.
Apapun pilihannya, yang penting tetap goes, tetap happy, tetap sehat, dan tetap bahagia. Demikianlah sharing saya kali ini, semoga sharing saya kali ini berguna. Kita ketemu di video selanjutnya. Thank you for watching and stay safe. Semoga semua hidup berbahagia.